Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada dahulu ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal yang dipotong lidahnya karena memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah ceritanya? Mari kita simak ulasannya hanya di Cinta Islami. Sahabat beriman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, karena sahabat sangatlah berarti bagi kami. Selamat menyaksikan. Pada dahulu ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yaitu Syekh Farasdak, di mana beliau selalu asik memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji, kemudian datang untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca kasidah di makam beliau. Ketika itu ada seorang yang mendengarkan kasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca kasidah, orang itu pun menemui sang penyair dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Beliau pun menerima ajakan orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan aku bawa engkau di sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu pun menarik lidah beliau, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena menahan rasa sakit dan juga sedih karena tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkanlah aku tidak bisa lagi berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidah ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi semula. Ketika itu sang penyair itu pun terbangun dari tidurnya. Beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi untuk menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah. Di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau pun teringat dengan kejadian tahun yang lalu. Namun beliau tetap menerima ajakan orang tersebut, sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu menerima beliau untuk masuk, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu pun berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kera. Dan hal seperti inilah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan, jadilah kalian kera yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu pun berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farasdak pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya."
Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud semula. Subhanallah. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan kita bersama. Mungkin ini saja video dari kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, semoga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.